Assalamualaikum sahabat kisah pagi. Pernah nggak kalian merasakan ketika seseorang yang dulu begitu mencintai kalian, tiba-tiba berubah? Dulu dia selalu pulang cepat. Dulu dia selalu bilang aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Tapi semua itu berubah sejak gajinya naik. Awalnya aku pikir dia hanya sibuk bekerja. Tapi suatu malam, aku melihat sesuatu di ponselnya. Sebuah pesan dari wanita lain. Dan sejak saat itu, hidup pernikahanku berubah selamanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan nyata lainnya. Dan aku ingin bertanya pada kalian. Menurut kalian, apakah uang bisa mengubah seseorang dalam sebuah pernikahan? Namaku Rani. Usiaku sekarang 30 tahun. Jika orang melihatku dari luar, mungkin mereka akan mengira hidupku biasa saja. Seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Tidak ada yang istimewa. Tapi 8 tahun lalu, hidupku terasa sangat berbeda. Saat itu aku baru saja menikah dengan seorang pria yang sangat aku cintai. Namanya Ardi. Aku masih ingat jelas hari pernikahan kami. Tidak mewah, tidak juga meriah seperti pesta pernikahan yang sering kita lihat di televisi. Kami hanya mengadakan acara sederhana di rumah orang tuaku. Tenda kecil dipasang di halaman, kursi plastik berjajar, dan hidangan seadanya yang dimasak oleh tetangga dan saudara. Tapi bagiku, hari itu terasa sangat sempurna. Saat Ardi mengucapkan ijab kabul dengan suara yang sedikit bergetar, aku menahan air mata. Rasanya seperti mimpi. Pria yang selama ini menemaniku dalam masa pacaran sederhana, akhirnya menjadi suamiku. Ardi bukan pria kaya. Bahkan saat kami menikah, ia hanya bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan logistik. Gajinya tidak besar. Kadang bahkan terasa sangat pas-pasan untuk kehidupan rumah tangga. Tapi satu hal yang membuatku yakin menikah dengannya adalah sikapnya yang penuh tanggung jawab. Ardi selalu berkata kepadaku sebelum kami menikah, "Ran, aku mungkin belum bisa memberimu hidup yang mewah. Tapi aku janji akan selalu berusaha membuatmu bahagia." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuatku merasa sangat tenang. Setelah menikah, kami memulai kehidupan rumah tangga kami di sebuah rumah kontrakan kecil. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar. Ruang tamu kecil yang menyatu dengan ruang makan, dapur sempit di belakang, dan kamar mandi sederhana. Dindingnya bahkan belum dicat dengan rapi. Beberapa bagian terlihat kusam. Tapi saat pertama kali kami masuk rumah itu sebagai pasangan suami istri, aku merasa seperti memiliki istana kecil. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Setiap pagi Ardi selalu bangun lebih dulu. Dia membuatkan teh hangat sebelum berangkat kerja. Kadang dia juga membantu menyapu rumah atau mencuci piring. Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa sangat dihargai sebagai seorang istri. Sebelum berangkat kerja, Ardi selalu mencium keningku. "Doakan aku ya, Ran." Aku selalu mengangguk sambil tersenyum. "Semoga hari ini lancar, Mas." Setelah itu dia akan berangkat dengan motor tuanya yang sudah beberapa kali mogok di jalan. Aku sering berdiri di depan pintu rumah sampai motor itu menghilang di ujung gang. Entah kenapa, setiap kali melihat punggungnya menjauh, aku selalu berdoa dalam hati. Semoga rumah tangga kami selalu baik-baik saja. Hidup kami memang sederhana. Bahkan seringkali terasa sangat pas-pasan. Setiap awal bulan, saat Ardi menerima gaji, kami biasanya duduk bersama di meja kecil ruang tamu untuk mengatur keuangan. Ardi selalu memberikan seluruh gajinya kepadaku. "Ini pegang saja sama kamu, Ran. Kamu yang lebih pandai mengatur uang." Aku selalu menghitungnya dengan hati-hati. Sebagian untuk bayar kontrakan. Sebagian untuk listrik dan kebutuhan rumah. Sebagian lagi untuk belanja bulanan. Kadang di akhir perhitungan, uang yang tersisa hanya sedikit sekali. Tapi Ardi selalu mencoba membuat suasana tetap ringan. "Kalau akhir bulan kita makan mie instan terus, kamu jangan bosan ya." Aku tertawa. "Yang penting makan sama kamu."
Kami sering tertawa bersama meskipun keadaan kami sebenarnya tidak mudah. Ada masa-masa ketika motor Ardi rusak dan kami harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memperbaikinya. Ada juga saat harga kebutuhan rumah tangga naik dan membuat kami harus lebih hemat lagi. Tapi anehnya, aku tidak pernah merasa hidupku menyedihkan. Karena Ardi selalu ada di sampingku. Setiap malam kami makan bersama di lantai ruang tamu. Kadang hanya dengan lauk tempe goreng dan sambal. Tapi Ardi selalu berkata dengan nada bercanda, "Ini restoran bintang 5. Loh, khusus untuk pasangan paling bahagia di dunia." Aku selalu tertawa mendengarnya. Malam-malam sederhana itu justru menjadi kenangan yang sangat berharga bagiku sekarang. Kadang setelah makan malam, kami duduk di depan rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Ardi sering bercerita tentang pekerjaannya di kantor, tentang temannya yang lucu, tentang atasannya yang cerewet, atau tentang mimpi-mimpinya di masa depan. "Suatu hari nanti aku ingin punya rumah sendiri, Ran," katanya suatu malam. Aku menoleh padanya. "Rumah kecil saja tidak apa-apa. Yang penting milik kita sendiri." Aku menggenggam tangannya. "Aku percaya kamu bisa, Mas." Dia tersenyum. "Doakan saja." Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa seperti perjalanan yang penuh harapan. Kami belajar banyak hal bersama. Belajar menjadi pasangan suami istri. Belajar mengalah ketika bertengkar. Belajar memahami kekurangan satu sama lain. Tentu saja kami pernah bertengkar. Namanya juga rumah tangga. Kadang karena hal kecil. Kadang karena kelelahan setelah bekerja. Tapi setiap kali bertengkar, Ardi selalu menjadi orang pertama yang meminta maaf. "Maaf ya, Ran, aku tidak seharusnya bicara seperti tadi." Aku biasanya langsung luluh. Bagiku, Ardi adalah pria yang baik. Pria yang selalu berusaha menjaga perasaanku. Dan selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa kami akan selalu seperti ini. Sederhana, tapi bahagia. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, pria yang sama yang pernah berjanji akan selalu menjagaku itu, bisa berubah begitu jauh. Saat itu aku belum tahu bahwa kehidupan kami yang sederhana dan hangat itu, perlahan akan berubah. Dan perubahan itu, akan dimulai dari sesuatu yang dulu kami tunggu-tunggu bersama. Kesuksesan. Tahun ke-7 pernikahan kami menjadi salah satu tahun yang paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun hidup sederhana, akhirnya ada kabar baik yang datang ke rumah kami. Kabar yang dulu sering kami bayangkan bersama saat duduk di depan rumah pada malam hari. Suatu sore, Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Saat itu aku sedang di dapur menyiapkan makan malam. Dari dalam rumah aku mendengar suara motornya berhenti di depan pagar. Tapi anehnya, langkah kakinya terdengar lebih cepat dan tergesa dibanding biasanya. "Ran! Ran!" panggilnya dari ruang tamu dengan suara penuh semangat. Aku keluar dari dapur sambil mengeringkan tangan dengan kain lap. "Ada apa, Mas?" tanyaku sedikit heran. Ardi berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah yang sangat cerah. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah. "Ran, aku dapat promosi." Aku terdiam beberapa detik. "Promosi?" Ardi mengangguk cepat. "Iya, aku diangkat jadi supervisor di kantor." Aku menutup mulutku dengan tangan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Serius, Mas?" Ardi langsung memelukku erat. "Serius, Ran? Mulai bulan depan gajiku naik hampir 2 kali lipat." Air mataku langsung menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Selama ini aku tahu betapa kerasnya Ardi bekerja. Dia sering pulang larut, sering lembur, bahkan tetap berangkat kerja meskipun sedang tidak enak badan. Dan sekarang, semua kerja kerasnya akhirnya dihargai. Malam itu kami makan dengan perasaan yang sangat berbeda dari biasanya. Walaupun menu kami tetap sederhana, rasanya seperti makan di restoran mahal. Ardi terus bercerita tentang bagaimana atasannya memanggilnya ke ruangan siang tadi.
Katanya perusahaan melihat kinerjanya selama ini sangat baik. Dia dianggap mampu memimpin tim dengan lebih besar. Aku juga kaget. Ran, kata Ardi sambil tersenyum. Awalnya aku pikir cuma dipanggil karena ada masalah. Aku tertawa kecil. Mas memang pantas dapat promosi itu. Ardi menatapku hangat. Semua ini juga karena kamu. Kamu selalu sabar mendukung aku dari rumah. Malam itu kami tidur dengan perasaan penuh harapan. Aku membayangkan kehidupan kami yang mungkin akan menjadi lebih baik. Mungkin kami bisa mulai menabung lebih banyak. Mungkin suatu hari kami bisa membeli rumah kecil seperti yang sering Ardi impikan. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu benar-benar mulai terasa. Gaji Ardi yang baru mulai masuk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami tidak perlu terlalu cemas memikirkan pengeluaran bulanan. Ardi bahkan membelikanku sesuatu yang tidak pernah aku minta sebelumnya. Sebuah ponsel baru. Saat dia memberikannya kepadaku, aku benar-benar terkejut. Mas, buat apa beli ini? Ponselku yang lama masih bisa dipakai. Ardi tersenyum. Sudah waktunya kamu punya yang lebih bagus. Aku menatapnya dengan perasaan terharu. Selama ini Ardi bukan tipe orang yang suka menghamburkan uang. Jadi hadiah kecil itu terasa sangat berarti bagiku. Beberapa hari setelah itu, Ardi juga membeli beberapa baju kerja baru. Katanya sebagai supervisor, dia harus terlihat lebih rapi dan profesional. Aku sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagiku itu hal yang wajar. Tapi perlahan, ada beberapa hal lain yang mulai berubah. Awalnya sangat kecil. Bahkan hampir tidak terasa. Ardi mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu dia biasanya sudah sampai rumah sebelum maghrib. Sekarang seringkali dia pulang setelah jam 8 malam. Alasannya selalu sama. Banyak pekerjaan tambahan. Aku mencoba memahami. Posisinya sekarang memang lebih tinggi. Tanggung jawabnya pasti lebih besar. Suatu malam aku bertanya dengan nada bercanda saat dia baru pulang kerja. Mas, sekarang rumah ini seperti rumah kos ya? Kamu cuma datang buat tidur. Ardi tertawa kecil. Namanya juga kerja, Ran. Kalau tidak begini, bagaimana kita bisa maju? Aku mengangguk saja. Aku ingin menjadi istri yang mendukung suaminya. Tapi ada hal lain yang juga mulai berubah. Ardi menjadi lebih memperhatikan penampilannya. Dulu dia sangat sederhana. Bahkan kadang aku yang harus mengingatkannya untuk membeli baju baru. Tapi sekarang dia sendiri yang sering membeli pakaian kerja baru. Suatu hari aku melihatnya sedang mencoba parfum baru di kamar. Aromanya sangat berbeda dari yang biasa dia pakai. Wah, sekarang suamiku makin wangi, kataku sambil tersenyum. Ardi tertawa kecil. Supervisor harus tampil meyakinkan. Aku ikut tertawa. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku muncul perasaan yang aneh. Perasaan yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Beberapa minggu kemudian, perubahan lain mulai terlihat. Ardi mulai jarang bercerita tentang pekerjaannya seperti dulu. Padahal dulu setiap malam dia selalu menceritakan apa saja yang terjadi di kantor. Sekarang, ketika aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Biasa saja. Atau, capek, Ran. Besok saja ceritanya. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Mungkin dia memang sedang lelah dengan tanggung jawab barunya. Tapi semakin lama, aku merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Hal kecil lain yang mulai aku perhatikan adalah kebiasaan Ardi dengan ponselnya. Dulu dia sering meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu. Kadang bahkan lupa membawanya ke kamar. Sekarang ponsel itu selalu berada di dekatnya. Saat makan malam, ponselnya ada di samping piring. Saat menonton televisi, ponselnya ada di tangannya. Bahkan saat ke kamar mandi, ponselnya ikut dibawa. Aku sebenarnya tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga. Aku selalu percaya bahwa kepercayaan adalah hal paling penting dalam pernikahan. Tapi semakin hari, perubahan-perubahan kecil itu mulai membuat hatiku gelisah.
Suatu malam aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin semua ini memang hanya bagian dari perubahan hidup kami. Kami sedang memasuki fase baru. Fase ketika kehidupan kami mulai membaik. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa Ardi masih pria yang sama seperti dulu. Pria yang pernah berjanji akan selalu menjagaku. Tapi saat itu aku belum tahu bahwa perubahan yang tampak kecil itu sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang perlahan akan menguji kepercayaan yang selama ini aku pegang begitu erat dalam pernikahan kami. Sejak perubahan dalam diri Ardi mulai terasa, ada sesuatu di dalam hatiku yang tidak lagi tenang. Awalnya aku mencoba menepis perasaan itu. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Bukankah wajar jika seseorang yang baru mendapat promosi menjadi lebih sibuk? Bukankah wajar jika tanggung jawab yang lebih besar membuatnya pulang lebih malam? Aku terus mengulang pertanyaan-pertanyaan itu di dalam pikiranku, mencoba mencari alasan yang bisa membuat hatiku kembali tenang. Tapi semakin hari, semakin banyak hal kecil yang membuat pikiranku dipenuhi keraguan. Suatu malam, Ardi pulang jauh lebih larut dari biasanya. Jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aku masih duduk sendirian di sofa, menunggu kedatangannya. Televisi di depan menyala, tapi sebenarnya aku tidak benar-benar memperhatikannya. Aku hanya menunggu. Beberapa kali aku melihat ponselku, berharap ada pesan darinya yang memberi kabar. Tapi tidak ada. Biasanya, meskipun pulang terlambat, Ardi selalu mengirim pesan singkat. "Ran, aku pulang agak malam ya." Atau sekadar, "Jangan tunggu aku makan." Tapi malam itu tidak ada pesan apapun. Saat suara motor berhenti di depan rumah, aku langsung berdiri. Entah kenapa ada perasaan lega sekaligus kesal. Pintu rumah terbuka, dan Ardi masuk dengan wajah terlihat lelah. "Mas baru pulang?" tanyaku pelan. Ardi mengangguk sambil melepas sepatunya. "Iya. Banyak kerjaan." Aku mencoba tersenyum meskipun di dalam hati ada banyak pertanyaan. "Mas sudah makan?" "Sudah di kantor," jawabnya singkat. Aku mengangguk, lalu membawakan segelas air minum untuknya. Saat dia duduk di sofa, aku baru menyadari sesuatu yang aneh. Ada aroma parfum yang berbeda dari biasanya. Bukan parfum yang biasa dia pakai setiap hari. Aromanya lebih lembut, lebih manis. Dan entah kenapa, aromanya terasa seperti parfum wanita. Aku mencoba mengabaikan pikiran itu. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi rasa penasaran membuatku bertanya dengan hati-hati. "Mas lembur sama siapa saja tadi?" Ardi terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Ya, sama tim kantor." Jawabannya terdengar cepat, seolah ingin segera mengakhiri percakapan itu. Aku mengangguk saja. Aku tidak ingin terlihat seperti istri yang terlalu curiga. Tapi sejak malam itu, pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan kebiasaan Ardi dengan lebih teliti. Aku sadar bahwa ponselnya sekarang hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Dulu Ardi sering meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu saat pulang kerja. Kadang bahkan lupa membawanya ke kamar. Sekarang, ponsel itu selalu dia bawa kemanapun. Saat makan malam bersama, ponselnya berada tepat di sampingnya. Saat kami menonton televisi, dia sesekali melihat layar ponselnya dengan cepat. Bahkan saat masuk kamar mandi, ponselnya ikut dibawa. Awalnya aku mencoba tidak memikirkan hal itu. Tapi suatu sore, ada kejadian kecil yang membuat hatiku semakin tidak tenang. Saat itu Ardi sedang mandi di kamar. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Tiba-tiba layar ponsel itu menyala karena ada pesan masuk. Aku yang sedang duduk di dekat meja tidak sengaja melihatnya. Hanya sekilas. Sebuah nama wanita muncul di layar. Namanya Maya. Aku tidak mengenal nama itu. Pesan itu hanya terlihat sebagian karena layar terkunci. "Aku tunggu ya." Hanya 3 kata.
Tapi entah kenapa kata-kata itu membuat dadaku terasa sesak. Aku cepat-cepat memalingkan wajah, seolah tidak ingin melihat lebih jauh. Beberapa detik kemudian Ardi keluar dari kamar mandi. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil ponselnya. Aku memperhatikan wajahnya diam-diam. Dia membaca pesan itu sebentar, lalu dengan cepat mengunci layar. Tidak ada penjelasan. Tidak ada cerita. Aku ingin bertanya. Aku benar-benar ingin bertanya saat itu. Tadi siapa yang kirim pesan? Tapi kata-kata itu hanya berhenti di tenggorokanku. Aku takut. Takut jika jawaban yang kudengar justru akan semakin menyakitkan. Malam itu aku sulit tidur. Ardi sudah tertidur di sampingku, napasnya terdengar teratur. Tapi aku masih terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikiranku terus kembali pada satu nama. Maya. Siapa dia? Apakah dia hanya rekan kerja? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Aku mencoba menenangkan diri. Aku mencoba mengingat kembali Ardi yang dulu. Ardi yang selalu pulang cepat hanya untuk makan malam bersamaku. Ardi yang selalu bercerita tentang setiap hal kecil yang terjadi di kantornya. Ardi yang selalu menggenggam tanganku saat kami berjalan bersama di pasar. Pria itu terasa begitu dekat, tapi sekarang juga terasa sangat jauh. Hari-hari berikutnya, perasaan curiga itu semakin sulit aku abaikan. Ardi semakin sering pulang larut, kadang bahkan lewat tengah malam. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Banyak kerjaan. Tapi entah kenapa, nada suaranya sekarang terdengar berbeda. Lebih datar. Lebih dingin. Hubungan kami yang dulu hangat mulai terasa canggung. Kami masih tinggal di rumah yang sama. Masih makan di meja yang sama. Masih tidur di tempat tidur yang sama. Tapi rasanya seperti ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Aku sering bertanya dalam hati, apakah ini hanya perasaanku saja? Atau memang ada sesuatu yang sedang terjadi di belakangku? Aku mencoba mencari keberanian untuk menanyakan semuanya secara langsung. Tapi setiap kali melihat wajah Ardi yang terlihat lelah sepulang kerja, keberanian itu selalu hilang. Aku tidak ingin menuduhnya tanpa bukti. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kami hanya karena prasangka. Namun jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik. Bahwa sesuatu memang tidak lagi sama. Bahwa pria yang selama ini aku percayai sepenuhnya, mungkin sedang menyimpan rahasia besar dariku. Dan aku tidak tahu, apakah aku benar-benar siap untuk mengetahui kebenarannya. Sejak malam ketika aku melihat nama Maya muncul di layar ponsel Ardi, hidupku terasa seperti berjalan di dalam kabut. Semua terlihat sama seperti biasanya, tapi perasaanku tidak lagi sama. Aku tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, dan menunggu Ardi pulang kerja. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi di dalam hatiku, ada kegelisahan yang terus tumbuh setiap hari. Nama Maya terus berputar di pikiranku. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia mengirim pesan seperti itu kepada suamiku? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya salah paham. Mungkin mereka hanya rekan kerja yang sedang membicarakan sesuatu tentang pekerjaan. Tapi perasaan seorang istri seringkali lebih tajam daripada logika. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Suatu malam, Ardi kembali pulang sangat larut. Jam di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 11:30 ketika suara motor berhenti di depan rumah. Aku masih duduk di sofa, menunggunya seperti malam-malam sebelumnya. Ketika pintu terbuka, Ardi masuk dengan wajah yang terlihat lelah. Dia tidak banyak bicara, hanya melepas jaketnya dan langsung menuju kamar. "Mas sudah makan?" tanyaku pelan. "Sudah," jawabnya singkat. Aku memperhatikannya berjalan melewatiku tanpa menatap wajahku. Dulu, setiap kali pulang kerja, Ardi selalu duduk sebentar di ruang tamu dan bercerita tentang harinya. Sekarang, seolah-olah dia ingin segera menghindari percakapan. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Aku mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus bekerja.
Entah karena kelelahan atau karena perasaan yang sudah terlalu penuh, akhirnya aku tertidur juga. Di tengah malam, aku terbangun. Kamar terasa sangat sunyi. Ardi tidur di sampingku dengan posisi membelakangi. Di meja kecil dekat tempat tidur, ponselnya tergeletak. Layar ponsel itu tiba-tiba menyala karena ada pesan masuk. Hatiku langsung berdebar kencang. Aku menatap layar itu beberapa detik. Nama yang sama muncul lagi. Maya. Tanganku terasa dingin. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukan ini. Aku tahu membuka ponsel suami tanpa izin adalah sesuatu yang salah. Tapi saat itu, rasa takut dan rasa penasaran bercampur menjadi satu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu. Untungnya, ponselnya tidak terkunci. Pesan dari Maya terbuka di layar. Aku kangen kamu. Besok kita ketemu lagi ya. Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku mulai gemetar semakin kuat. Aku membaca pesan-pesan sebelumnya. Setiap kata yang kulihat seperti pisau yang menusuk hatiku. Mereka berbicara dengan sangat akrab. Terlalu akrab untuk sekadar teman kerja. Ada pesan tentang makan malam bersama. Ada pesan tentang rindu. Ada juga pesan dari Ardi yang membuat air mataku langsung jatuh. Aku juga kangen kamu. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. 8 tahun pernikahan kami tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang rapuh. Semua kenangan yang selama ini kusimpan dengan penuh cinta mendadak terasa seperti ilusi. Pria yang selama ini aku percayai sepenuh hati, ternyata sedang membagi hatinya dengan wanita lain. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat semula dengan tangan yang masih gemetar. Malam itu aku tidak tidur lagi. Aku hanya berbaring diam, menatap kegelapan kamar sambil menangis dalam hati. Pagi harinya, Ardi bersiap berangkat kerja seperti biasa. Aku berdiri di dapur menyiapkan sarapan, mencoba bersikap normal meskipun hatiku terasa hancur. Ardi duduk di meja makan sambil meminum kopi. Aku memandangnya beberapa detik. Pria ini adalah orang yang sama yang dulu berjanji akan selalu menjagaku. Tapi sekarang aku tahu, ada wanita lain di hidupnya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Mas," kataku pelan. Ardi menoleh. "Iya." Aku menatap matanya. Aku mau tanya sesuatu. Ardi terlihat sedikit bingung. "Apa?" Tanganku terasa dingin. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. "Siapa Maya?" Wajah Ardi langsung berubah. Dia terdiam. Cangkir kopi di tangannya berhenti di udara. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Aku bisa melihat jelas kepanikan di wajahnya. "Kenapa kamu tanya itu?" katanya akhirnya. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. "Karena aku sudah tahu." Ardi terdiam lagi. Ruangan terasa sangat sunyi. Aku berharap, entah kenapa, aku masih berharap dia akan mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bahwa Maya hanya teman kerja. Bahwa pesan-pesan itu tidak berarti apa-apa. Tapi setelah beberapa saat, Ardi menundukkan kepalanya. Dan saat dia berbicara, suaranya terdengar sangat pelan. "Iya, aku dekat sama dia." Hanya satu kalimat. Tapi kalimat itu terasa seperti menghancurkan seluruh dunia yang selama ini aku bangun bersama. Air mataku akhirnya jatuh. "Sejak kapan?" tanyaku dengan suara bergetar. Ardi mengusap wajahnya. "Beberapa bulan." Beberapa bulan. Artinya semua perubahan yang aku rasakan selama ini memang nyata. Semua kecurigaanku ternyata benar. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bukan hanya suamiku, tapi juga kepercayaan yang selama ini aku pegang begitu erat. Aku menatap Ardi dengan mata yang penuh air mata. "Kenapa, Mas?" Suara itu keluar hampir seperti bisikan. Ardi tidak langsung menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, seolah tidak sanggup menatapku. Dan di saat itu, aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Kadang, kebenaran yang kita cari
justru menjadi hal yang paling kita takutkan untuk mengetahui. Setelah pagi itu, ketika Ardi akhirnya mengakui bahwa dia dekat dengan wanita lain, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah yang sama. Semua terasa berbeda. Dinding yang dulu terasa hangat sekarang terasa dingin. Suasana yang dulu penuh tawa kini dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Hari itu Ardi tetap berangkat kerja seperti biasa. Tapi sebelum keluar rumah, dia sempat berkata pelan kepadaku, "Ran, nanti malam kita bicara lagi ya." Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang perlahan tertutup ketika dia pergi. Begitu suara motornya menghilang di ujung jalan, air mataku akhirnya jatuh lagi. Aku duduk di sofa yang sama tempat aku sering menunggunya pulang. Tapi kali ini, rasanya sangat berbeda. Dulu aku menunggu dengan perasaan rindu. Sekarang, aku hanya merasa hampa. Pertanyaan yang sama terus berputar di kepalaku. Bagaimana semua ini bisa terjadi? 8 tahun kami membangun rumah tangga bersama. 8 tahun melewati masa sulit, masa sederhana, bahkan masa ketika kami tidak punya banyak uang. Tapi justru ketika kehidupan kami mulai membaik, semuanya mulai runtuh. Sepanjang hari itu aku hampir tidak melakukan apa-apa. Aku hanya duduk diam, kadang menangis, kadang menatap kosong ke arah jendela. Beberapa kenangan lama tiba-tiba muncul di pikiranku. Kenangan ketika kami pertama kali menempati rumah kontrakan kecil ini. Kenangan ketika Ardi membawakan gorengan sepulang kerja karena tahu aku sedang ingin makan camilan. Kenangan ketika kami tertawa bersama di malam hari, berbicara tentang mimpi memiliki rumah sendiri. Semua kenangan itu terasa sangat dekat, tapi juga terasa sangat jauh. Malamnya, Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 7 malam ketika dia masuk rumah. Aku sedang duduk di ruang tamu. Dia berhenti beberapa langkah di depanku. Wajahnya terlihat lelah, tapi juga penuh rasa bersalah. "Ran," katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Beberapa detik kami hanya saling diam. Akhirnya Ardi duduk di kursi di seberangku. "Aku minta maaf." Kata-kata itu keluar pelan dari mulutnya. Tapi entah kenapa, permintaan maaf itu tidak langsung membuat hatiku tenang. Aku menatapnya dengan mata yang masih sembab. "Kenapa, Mas?" tanyaku lagi. Ardi mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Aku tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan dengan suara yang terdengar penuh penyesalan. "Awalnya cuma sering ngobrol di kantor. Dia satu tim sama aku sekarang." Aku menggigit bibirku, mencoba menahan emosi yang mulai muncul. Lalu, Ardi menunduk. Lama-lama jadi dekat. Kata-kata itu terasa seperti luka yang kembali dibuka. Aku menarik napas panjang. "Mas tahu tidak, yang paling menyakitkan dari semua ini?" Ardi menatapku pelan. Bukan karena ada wanita lain. Dia terlihat terkejut mendengar jawabanku. "Yang paling menyakitkan adalah, kamu melakukannya setelah semua yang kita lalui bersama." Air mataku kembali jatuh. Kita pernah hidup susah bersama, Mas. Kita pernah makan mie instan berhari-hari. Kita pernah menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Suaraku mulai bergetar. Tapi kamu justru berubah ketika hidup kita mulai lebih baik. Ardi terdiam. Wajahnya terlihat sangat terpukul. "Aku menyesal, Ran," katanya pelan. "Aku benar-benar menyesal." Tapi kata-kata itu terasa terlambat. Aku sudah terlalu terluka. Malam itu kami berbicara sangat lama. Tentang perasaan kami. Tentang kesalahan yang terjadi. Tentang masa depan yang tiba-tiba terasa sangat tidak pasti. Ardi berkata dia akan mengakhiri hubungannya dengan Maya. Dia berkata semua itu hanya kesalahan. Dia berkata dia masih mencintaiku. Tapi kepercayaan bukan sesuatu yang bisa kembali hanya dengan kata-kata. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas, aku butuh waktu." Ardi mengangguk pelan. Aku melanjutkan dengan suara yang hampir berbisik.
Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu seperti dulu. Kalimat itu membuat Ardi menundukkan kepalanya lagi. Malam itu kami tidur di kamar yang sama, tapi rasanya seperti ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Aku berbaring menghadap ke arah lain. Air mata terus mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku mulai memikirkan kemungkinan yang dulu tidak pernah terlintas di pikiranku. Berpisah. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi. Justru karena aku masih mencintainya, dan rasa sakit ini terasa terlalu berat. Aku bertanya pada diriku sendiri berkali-kali. Apakah aku masih bisa bertahan? Apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan? Atau justru aku harus belajar melepaskan? Demi menjaga harga diriku sendiri? Jawaban itu belum aku temukan malam itu. Yang aku tahu hanya satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Dan keputusan yang harus aku ambil, mungkin akan menjadi keputusan paling sulit dalam hidupku. Hari-hari setelah percakapan panjang kami malam itu berjalan dengan sangat pelan. Rasanya seperti waktu bergerak lebih lambat dari biasanya. Aku masih tinggal di rumah yang sama dengan Ardi. Kami masih melakukan rutinitas yang hampir sama seperti sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kembali seperti dulu. Kepercayaan. Sesuatu yang dulu terasa begitu kuat di antara kami, kini terasa rapuh. Beberapa hari pertama setelah Ardi mengakui semuanya, suasana rumah sangat canggung. Kami berbicara seperlunya saja. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Jika dulu setiap malam kami sering duduk bersama di ruang tamu sambil berbagi cerita tentang hari kami masing-masing, sekarang kebanyakan waktu dihabiskan dalam keheningan. Ardi sebenarnya berusaha memperbaiki keadaan. Dia mulai pulang lebih cepat. Dia mencoba mengajakku makan bersama seperti dulu. Kadang dia juga mencoba membuka percakapan. "Ran, hari ini kamu ke pasar? Atau ada yang perlu aku bantu di rumah?" Aku tahu dia sedang berusaha. Aku juga tahu dia mungkin benar-benar menyesal. Tapi luka di hatiku belum sembuh. Setiap kali aku melihat wajahnya, bayangan pesan-pesan itu muncul lagi di pikiranku. Kalimat yang pernah dia tulis kepada wanita itu. Kalimat yang dulu aku kira hanya akan dia katakan kepadaku. Beberapa kali aku mencoba bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih mencintainya? Jawabannya selalu sama. Ya, perasaan itu tidak hilang begitu saja. 8 tahun hidup bersama bukan sesuatu yang bisa dilupakan dalam hitungan hari. Tapi bersamaan dengan cinta itu, ada juga rasa sakit yang sangat dalam. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu pada malam hari, memikirkan semua yang telah terjadi. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, di mana sebenarnya semuanya mulai berubah. Apakah ketika Ardi mendapatkan promosi? Apakah ketika kehidupannya mulai bertemu dengan lingkungan yang berbeda? Atau mungkin, perubahan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja aku tidak menyadarinya. Suatu malam aku duduk di depan rumah, tempat yang dulu sering kami gunakan untuk berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan. Angin malam terasa sejuk, tapi hatiku masih terasa berat. Aku mengingat kembali perjalanan rumah tangga kami. Kami pernah melalui masa-masa sulit bersama. Masa ketika uang sangat terbatas. Masa ketika kami harus menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati. Tapi justru di masa-masa itu, hubungan kami terasa sangat kuat. Kami saling mendukung, saling menguatkan. Kami menghadapi kesulitan bersama. Ironisnya, ketika kehidupan mulai membaik, justru disitulah ujian yang sebenarnya datang. Aku mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Kadang dalam pernikahan, ujian terbesar bukanlah kemiskinan, bukan juga kesulitan hidup. Tapi ketika kehidupan mulai memberi lebih banyak kesempatan, ketika seseorang mulai merasa lebih berhasil, ketika seseorang mulai merasa dirinya berubah, disitulah karakter seseorang benar-benar terlihat. Aku tidak tahu apakah semua rumah tangga mengalami hal seperti ini. Tapi dari pengalaman yang aku alami, aku belajar bahwa cinta saja tidak selalu cukup. Pernikahan juga membutuhkan kesetiaan, kejujuran, dan yang paling penting,
Rasa tanggung jawab terhadap pasangan yang telah memilih untuk berjalan bersama kita. Beberapa minggu berlalu sejak pengakuan Ardi malam itu. Kami masih mencoba menjalani hari-hari dengan cara yang paling baik yang kami bisa. Kadang ada hari ketika suasana terasa sedikit lebih ringan. Kadang juga ada hari ketika luka itu kembali terasa sangat tajam. Aku belum membuat keputusan besar tentang masa depan pernikahanku. Aku belum tahu apakah aku akan benar-benar bisa memaafkan Ardi sepenuhnya. Atau apakah suatu hari aku harus mengambil jalan yang berbeda. Tapi satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa seorang wanita harus tetap kuat, bahkan ketika hatinya sedang sangat rapuh. Aku belajar bahwa harga diri tidak boleh hilang hanya karena kita takut kehilangan seseorang. Dan aku juga belajar bahwa dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana kita. Kadang orang yang paling kita percaya bisa mengecewakan kita. Kadang orang yang paling kita cintai justru menjadi orang yang paling menyakiti kita. Tapi hidup tidak berhenti di situ. Kita masih harus melanjutkan langkah. Masih harus belajar dari setiap pengalaman yang datang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku mencoba menatap masa depan dengan lebih tenang. Apapun yang akan terjadi nanti, aku tahu aku harus tetap berdiri kuat. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang siapa yang menyakiti kita, tapi juga tentang bagaimana kita bangkit setelah luka itu terjadi. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan benar-benar menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini memenuhi hatiku. Itulah kisah hidupku. Sebuah kisah tentang cinta, perubahan, dan pengkhianatan. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa dalam pernikahan, kesetiaan jauh lebih berharga daripada apapun. Kalau kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan atau pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendengarkan kisah-kisah kehidupan lainnya di Kisah Pagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.